Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan gak pernah bosen sama channelnya Mama Alisa ya mam. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang baru aja mampir di channel aku. Aku ucapkan salam kenal dari Mama Alisa yang kerjaannya ngurusin rumah, anak dan suami. Nah oke, kita balik dulu ke video nih mam. Jadi pagi ini tuh sebenarnya tadi aku udah beres-beres gitu ya. Untuk bagian dapur itu udah aku beres-beresin, kayak cuci piring, terus lap-lap meja dapur itu udah aku beresin. Nah ini tuh ceritanya aku setelah pulang nganterin kakek Eca, terus langsung beli sayuran gitu. Aku tuh orangnya ya nggak pernah nyetok sayur-sayuran ya mam, karena aku masaknya itu nggak nentu gitu. Sayang nantinya sayuran yang udah aku stok di kulkas malah nggak kemasak, malah jadi busuk gitu. Yaudah deh, aku mah kalau beli sayurannya dadakan aja, karena aku orangnya setiap hari itu pastinya keluar rumah deh gitu, yang jarang banget diem di rumah gitu. Mama Alisa tuh orangnya aktif banget. Aktif karena kebutuhan ya mam. Pengennya sih, aku sih pengennya rebahan gitu kan, nonton film drakor gitu. Pokoknya pengennya sih kayak gitu. Nah untuk hari ini nih BTW aku tuh masaknya tumis kacang, jengkol sama tempe gitu. Nah untuk jengkol ini mau aku satuin aja sama si tempe. Jadi judulnya kayak diorek tapi dibumbu cabai gitu mam. Ya kombinasi lah ya. Kalau aku mah orangnya masak tuh nggak pernah yang gimana-gimana sih. Pokoknya sesuai sama selera aku aja. Di otak aku mau masaknya jenisnya kayak gitu, ya udah ikutin aja apa yang ada di otak aku. Aku tuh jarang banget kayak masak-masak kayak ayaman dicabein, ayaman disantenin, itu tuh malah kayaknya nggak pernah ya kalau untuk aku sama keluarga aku tuh, keluarga kecil aku maksudnya. Karena suami aku sama anak-anak aku itu nggak suka kayak ayam dicabein, ayam disantenin, itu menurut mereka tuh kayaknya bikin malah nggak bikin nafsu makan gitu loh mam. Yang bikin nafsu makan tuh yang kayak gini ya mami ya, kayak tumis-tumisan gitu, terus kayak orek tempe gitu sih. Kalau anak-anak aku sih sukanya sama suami. Tapi untuk jengkol nih aku udah kangen banget masakan jengkol aku sendiri gitu. Ada kan yang jualin jengkol, tapi menurut aku kalau yang dijualin matang itu bumbunya kurang nampol mam. Tapi kalau bikinin aku sendiri kan selera aku tuh ya udahlah gitu kan, aku ikutin aja seleranya aku sendiri. Kalau untuk beli rasanya kurang nampol aja gitu loh mam. Nah ini tadi tempe sambil masak nasi, aku goreng tempe dan ini udah mateng, mau aku angkat-angkatin. Bukannya mau ya, udah. Tuh mam, sampai ke apa ya, pental-pental gitu. Nah aku tuh gini nih mam, kalau misalnya lagi nggak DO atau nggak delivery order uduk tuh bener-bener yang gercep banget, gercep ngerjain kerjaan rumah gitu, gercep juga bikin video. Pokoknya serba digercepin, karena kalau misalnya aku lagi DO nih mam, itu tuh kadang-kadang yang kerasanya capek banget gitu badannya tuh. Kadang-kadang kan kalau aku pulang DO nih, Dede apa udah pengen nenen gitu ya. Aku sih pengennya sih pas Dede Alpa bobo itu akunya beres-beres gitu, tapi terkadang ya langsung ikutan bobo. Nggak terasa gitu kan. Makanya tuh kalau misalnya lagi DO gitu atau dagang gitu, aku tuh yang susah banget untuk bikin video. Makanya kalau lagi libur kayak gini nih jualannya, langsung aja set gitu bikin videonya kayak gini. Nah ini untuk bumbu si jengkolnya, jadi aku pakai cabai yang bener-bener pedes. Ini cabai tingkat terpedes menurut aku gitu. Ini aku pakai cabai itu semua, terus aku bawang merah, bawang putih, kemiri gitu. Untuk tomatnya nanti aja kita rajangin di atas apa ya, di atas penggorengan nanti pas si bumbunya udah mateng. Nah ini kemiri sama bawang putihnya tadi udah aku irisin, jadinya kelupaan gitu. Mama di sini baik ya, ribut baik ah. Ada nyari mama. Mandi nak. Ayo, Dede masih sakit apa? Badannya masih hangat gak ya? Di depan apa ya? Di depan apa ya? Nah tadi tuh mam, itu kopinya dari tadi aku bikin ya, tapi baru sempat keminum gitu kan, karena pengen saking buru-burunya gitu kerjaan tuh biar cepet kelar. Karena dengar sendiri tuh Dede Alpa tuh udah nyari-nyari aku sambil nangis-nangis gitu. Ini udah lumayan siang sih mam, sekitaran jam 7:30 gitulah. Dede Alpa baru bangun karena emang lagi ada ayahnya gitu. Ayahnya sip sore pulang malam terus berangkat lagi sore gitu, jadi ada yang nemenin.
Nah ini untuk menu yang pertama nih, aku mau numis si kacang favoritnya aku sama Dede Alpa gitu. Pokoknya si tumis kacang ini tuh aku biar pemasaknya setiap hari nggak pernah bosan mam. Enaknya sih kalau tumis kacang kayak gini tuh pakai cabai ya, cabai rawit yang tadi pedas banget gitu, terus pakai penyedap rasa, pakai masako juga. Duh, itu rasanya enak banget mam, dimakan pakai nasi hangat banget ya Allah, masya Allah, pokoknya enak banget deh. Aku nggak tahu kenapa deh mam, pokoknya dari dulu, dari sebelum nikah gitu kan, kalau misalnya pulang kerja terus aku lapar ke warteg, nah itu aku carinya tuh si tumis kacang mam. Jadi sampai sekarang nih, sampai udah punya anak juga gitu, anak aku juga ikut-ikutan suka si tumis kacangnya. Nah ini untuk kacang nih, biasanya kan aku kalau untuk aku sendiri itu sukanya yang masih kayak setengah matang gitu ya, kayak masih bunyi kriuk-kriuk gitu. Tapi untuk anak aku kan ini masih bayi, ini kakak Ece juga giginya ompong, jadi ya udah deh aku masakinnya bener-bener yang matang banget gitu. Oke mam, untuk sayur kacangnya atau tumis kacang ini udah matang, jadi mau aku pindahin ke tempat karena penggorengannya ini mau aku pakai lagi biar nggak banyak-banyak wadah ini ya mam ya, apa namanya, penggorengan gitu. Karena penggorengan itu kalau dicucinya ngeribetin, gede gitu kan, mendingan ya udah deh satu penggorengan, nanti kayak tumis-tumisannya gitu aku taruh-taruhin aja di tempat wadah yang panci kecil gitu, panci kedaung namanya ya. Itu tuh lucu banget mam. Jadi aku kalau misal lagi males nih pengen bikin mie terus nggak mau ngotor-ngotorin tempat juga, ya udah masaknya di situ terus makannya di situ, jadi ala-ala Korea gitu tapi kayak ada Indonesianya kan, itu ayam jago. Nah kita balik dulu ke video nih. Jadi untuk menu yang kedua aku mau masak si jengkolnya, dan bumbunya aku tumis-tumis terlebih dahulu. Aku tungguin sampai bener-bener minyaknya ngangkat gitu kan, atau bumbunya bener-bener mateng karena tadi aku pakai kemiri. Kalau misalnya masak tuh pakai kemiri terus bumbunya kurang mateng gitu, itu baunya langu mam, nggak enak gitu kan. Makanya kayak gini nih, harus minyaknya tuh naik bener-bener mateng bumbunya. Nanti kalau misalnya mau ditambahin air lagi ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya sampai si bumbunya itu bener-bener matang banget deh gitu, biar nggak gampang basi juga ya mam. Nah ini aku langsung masukin aja si tempe sama si jengkolnya gini. Suami aku sih sebenarnya suka jengkol ya mam, apalagi jengkolnya tua-tua kayak gini nih enak banget. Nah ini aku tambahin air kayak gini, terus aku tunggu sampai bener-bener saat airnya lagi. Aku tambahin kecap kayak gini biar ada manis-manisnya. Karena suami aku itu orang Jawa ya, tapi kasihan deh ngikutin aku banget dia seleranya karena tukang masaknya aku. Aku tuh jarang banget namanya masak pakai gula, apalagi gula merah. Aku nggak suka. Jadi ya pas suami ngikutin seleranya aku aja, karena ya mau nggak mau sih dia harus masak makan masakannya aku gitu loh. Bisa dilihat sendiri ini udah menggoda banget jengkolnya ya, walaupun sedikit ya, ini untuk aku doang nih mam. Tadi aku beli 6.000 doang ya, jadi seperempat tuh setengahnya berapa tuh, seons ya. Oke, untuk menu yang kedua udah matang juga, jadi aku pindahin ke panci kedaung aku yang super immute ini. Jadi nanti kalau misalnya lauk nasinya nggak habis ya aku bisa panasin langsung di tempat ini lagi gitu loh mam. Lucu banget kan ini mam tempatnya. Kalau mau samaan coba deh cek link deskripsi aku gitu, nanti di situ ada linknya. Oke, alhamdulillah untuk masaknya udah selesai. Jangan tanya bagian depannya ini berantakan banget, dan aku tuh mau langsung beres-beres aja. Aku minta tolong nih sama suami aku untuk Dede Alpanya pindah dulu ke tengah gitu. Tadi dari tengah pindah dulu ke depan gitu kan. Karena kalau misalnya aku lagi masak nih, Dede Alpa itu di tengah-tengah nanti kebauan bumbu gitu ya. Namanya juga kontrakan 3 petak gitu kan, mam. Jadi kalau aku masak nih, aroma masakannya itu kecium banget ya, apalagi kalau misalnya pintu dapurnya tuh nggak ditutup. Dan alhamdulillahnya dapurnya aku itu ada pintunya gitu. Jadi kalau lagi pas masak itu bisa ditutup dulu ya. Nah ini aku mau beres-beresin dulu nih bekas mainan Dede Alpa. Jadi Dede Alpa itu mainannya super berantakan, kakak Alesa juga tadi tasnya juga berantakan banget. Jadi mau aku beres-beresin dulu nih. Ini sela-sela kayak gini nih, kalau misalnya nggak rajin-rajin disapu, ini masya Allah berantakannya parah banget ya. Karena kalau misalnya kayak anak aku jajan dimasukin ke situ gitu, kayak Dede Alpa juga. Pokoknya di sela-sela itu tuh kasur tuh harus sering-sering disapu deh. Tapi yang nggak setiap waktu, kalau misalnya aku nyapu sedikit-sedikit geser, sedikit-sedikit digeser. Ya paling kalau lagi kayak gini nih sekalian benerin spray gitu kan, itu aku langsung beres-beres kayak gini. Ini biasanya yang berantakan itu di bawah TV tuh, kalau ada ruang kosong kayak gitu tuh berantakan. Karena anak aku itu yang main asal masuk-masukin aja gitu loh mam.
Pokoknya nih mam, anak sama suami taunya rumahnya rapi aja gitu kan ya mam, lantai nggak licin, nggak kotor gitu, taunya mereka mah begitu, nggak tahu di balik layar capeknya para ibu kayak gini. Aku tuh yang sadar kayak rumah tanpa seorang ibu tuh berantakannya minta ampun. Itu tuh pas mertua aku nggak ada mam. Dulu aku kira ya emang rumahnya tuh emang rapi aja gitu, kayaknya tuh orangnya santai, nggak pernah beres-beres gitu kan. Tapi rumahnya tuh selalu rapi aja, apa di sana nggak ada anak kecil atau gimana ya. Tapi pas orang tua aku meninggal, mertua aku meninggal, pas aku ke sana itu rumah tuh kayak lantainya lunyu gitu kan. Makanya tuh rumah ada ibu nggak ada ibu tuh terasa banget ya mam ya. Pokoknya beda banget deh gitu. Orang tua mah kayak kita nih para ibu, kalau misalnya berantakan, kamar mandi kotor gitu kan, biarpun capek-capek ya mau nggak mau harus diberesin. Kalau anak mah kebanyakannya nggak tahu gitu, tahu-taunya rumah rapi rapi ya, begitulah ya mam ya. Nah biasanya nanti si anak tuh akan sadar kebersihan itu jika mereka tuh udah punya keluarga sendiri, rumah sendiri. Nah disitulah kayak aku gitu ya mami, aku pernah ngerasain sih kayak gitu kan. Namanya dulu aku waktu masih kerja taunya rumah rapi, masakan mateng gitu kan, yang nggak pernah namanya mikirin rumah gitu. Tapi setelah misalnya aku udah nikah gitu kan, anak aku ya makanya gimana, rumah berantakannya mau siapa yang beresin gitu kan. Nanti juga ya para wanita akan ini sendirilah. Tapi untuk aku nih mam, kayak kakak Alesa itu anak perempuan aku yang paling gede, itu aku latih dari sekarang. Aku kasih tanggung jawab, walaupun tanggung jawabnya cuma sekedar buang sampah, kayak ke warung, kayak nungguin adiknya gitu, terus ngajakin mandi adiknya. Itu tuh udah aku taruh sikap tanggung jawabnya dia. Jadi aku latih dari sejak dini ya mam, biar kakak Alesa itu punya sedikit tanggung jawab dari kecil. Nanti tuh udah gede tuh mikir ya, kalau ini tanggung jawabnya aku, ini tanggung jawabnya aku. Nah kakak Alesa itu sekarang umurnya udah mau 8 tahun gitu ya, sedikit-sedikit dulu aja dilatihnya. Nanti bertambahnya umur kakak Alesa, bertambah kelasnya juga, aku kasih tanggung jawabnya juga yang lebih sedikit berat gitu kan. Kayak misalnya nanti bantuin mama cuci piring kah, atau cuci baju kah, nanti kalau di saat kakak Alesa yang umurnya udah gedean gitu, kalau sekarang masih kecil ya. Jadi aku tuh pengen nerapin diri aku waktu kecil dulu gitu kan sama emak. Itu kelas 4 SD aku udah bisa masak mam. Jadi kan emang dulu emak aku itu orangnya perantauan gitu, kerja ke daerah Jakarta, Kelapa Gading, sedangkan aku di Cikarang ditinggalin sama kakak-kakak aku. Nah aku tuh punya tugas sendiri-sendiri aja gitu loh mam. Ya loh mam, sampai nggak kerasa ternyata udah di akhir video aja, sampai lupa nanyain kabarnya. Pokoknya harapan aku nih mam itu selalu sehat, selalu semangat, selalu strong, selalu dilancarkan segala urusan rezekinya. Pokoknya apapun itu urusannya dipermudah aja ya mam. Terima kasih banget yang udah mau nonton aku sampai di akhir video. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye bye mam dan teman-teman semua.